Selamat malam Winase, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalina. Saya pernah menterapi papa saya. Sebenarnya saya ikut terapi ini karena dikenalkan sama Meli Secek. Kebetulan dia nggak ada di sini. Dia bilang papa saya sebelumnya menderita saraf lemah, mata lemah. Sarafnya di matanya sarafnya sudah lemah. Jadi dia nggak bisa nampak. Sama sekali nggak nampak. Seperti buta, dibilang buta pun nggak buta total gitu, nggak nampak sama sekali. Jadi kita udah bawa ke dokter spesialis, bawa ke alternatif, tetap sama saja, hasilnya sama, matanya tetap nggak nampak sama sekali, bayangan hitam gitu. Dokter bilang katanya sarafnya sudah lemah sekali dan seperti nol lah katanya, nol, udah putih gitu. Jadi sempat apa ya? Sempat bapak saya udah istilahnya udah males untuk dibawa ke pengobatan ke tempat yang lainnya gitu kan. Udah ada berapa kali, ada sampai 100 kali kuasa. Kita bawa ke pengobatan mata ke dokter A, B, C, tetap sama gitu kan. Hingga akhirnya aku curhat sama Meli Secek, kebetulan di sini nggak ada yang nanya. Dia bilang coba aja kamu bawa ke Hotel City Inn, di sana ada Secek yang bisa menerapi mata papamu, mudah-mudahan bisa lihat gitu kan. Jadi kebetulan saya bawa bapak saya ke sana. Awalnya saya ajak, biar saya yang menerapi gitu kan. Hingga akhirnya pas kebetulan ada kelas, buka kelas, saya mengikuti kelas menengah dasar dan menengah. Kebetulan untuk menyembuhkan bapak, saya bawa juga bapak saya ke sana. Jadi selama saya mengikuti terapi ini, saya menterapi bapak saya. Memang bapak saya udah tua, umurnya 78 sekarang. 78, 79. Jadi terapinya agak lama, ada sekitar 1 jam, 1,5 jam lah gitu kan. Tapi perubahannya sangat luar biasa. Dan dia buta, dibilang sama sekali nggak nampak. Sampai kalau asalnya di rumah dia hanya meraba-meraba, takut kejedut tembok ya. Jadi dia nggak bisa bekerja karena nggak nampak sama sekali, dia hanya di rumah aja. Untuk kamar mandi dia harus dipapa karena nggak tahu tempatnya, dia harus meraba-meraba seperti orang buta gitu. Setelah mengikuti terapi ini, perubahan yang sangat besar, yaitu kenapa saya terapi hasilnya bapak saya mulai ada perubahan. Dia bisa nampak kita, nampak jelas sedikit-sedikit, hingga akhirnya dia nampak kamu Lina gitu, kebetulan nama saya Lina, kamu Lina gitu. Oh iya. Yang saya lebih terkejutnya lagi, saat saya pakai baju bergaris-garis, kebetulan itu warnanya hitam putih abu-abu gitu. Jadi di depan papa saya, jadi saya nggak kepikiran, namanya kita wanita yang berdandan gitu pakai baju guys. Jadi bapak saya yang komentar, kamu cewek nggak boleh jelek pakai baju bergaris-garis hitam putih gitu. Di situ aku tersentak. Bapak bisa tahu, tapi aku dalam hati gitu. Jadi aku nggak berani bilang, keluarkan ngomongan gitu. Kok bapak bisa tahu warna gitu, terus tahu apa yang dipakai. Kemarin memang benar-benar nggak nampak wajah seperti hitam total gitu, nggak nampak sama sekali. Jadi dia tahu bahwasannya aku pakai baju hitam putih abu-abu yang bergaris-garis, bahkan bergaris-garis pun dia tahu gitu, bergaris-garis bajunya. Jadi itu kemajuan yang luar biasa. Kemudian di rumah karena takut tembok dia selalu meraba-meraba. Dari sekarang dia bahkan setengah 6 dia berani kebetulan rumah kan di gang, jadi dia berani keluar gang yang untuk olahraga. Dia sendiri ya, dulunya dia selalu di mana-mana antara yang
sendirian dan aku mantau dari belakang, kok bisa jalan gitu, padahal apa dia nggak meraba-meraba lagi gitu, dia nggak meraba-meraba tembok-tembok lagi gitu, seperti jalan biasa, cuman dia pelan takut kesandung batu gitu kan. Dia olahraga, aku lihat sih dia lari-lari kecil lah, olahraga di gang loh, padahal gang itu selalu dilalui mobil dan kereta. Nah, pagi-pagi kadang-kadang mobil mau keluar masuk gang gitu. Jadi di situ aku wow. Nah, dan itu setiap hari gitu, setiap pagi gitu kan. Karena kan dia nggak bisa bekerja kan, udah tua pertama, yang kedua matanya nggak begitu jelas. Jadi dia hanya olahraga. Tapi itu udah kemajuan yang sangat luar biasa, dari gelap sampai dia bisa berjalan tanpa harus dipapang. Itu dari kesaksian saya buat dari papa saya. Yang kedua dari kakak saya, dia ini punya dia jatuh dari tangga, tiba-tiba kakinya bengkak di mata kakinya, kakinya bengkak. Itu kemudian dia selalu mengeluh kesakitan sehari 2 hari. Waktu dia mengeluh sehari 2 hari, saya nggak kepikiran untuk menyembuhkan dia gitu. Yang ku dengar hanya sakit gitu kan, sakit gitu. Jadi hari ketiga bapakku bilang, kamu kan belajar terapi, coba kamu terapi kakakmu itu, mana tahu bisa sembuh. Terus oh iya ya, aku terapi ya, aku gitu. Jadi aku coba gitu kan, aku coba pegang yang bengkaknya itu di mana kakinya. Dia bilang ini sakit jangan dipegang. Iya aku nggak pegang. Jadi aku pegang, aku terapi agak kasih jalan. Berapa? 1 jam ya, 1 jam. Setelah terapi besok paginya, aku lihat dia jalan. Padahal sehari 2 hari itu dia mengeluh dan tidak bisa jalan, gitu, sama sekali nggak bisa jalan. Dan itu setelah aku terapi, itu kebetulan malam, jadi aku terapi malam. Pagi ini dia bisa jalan dan tidak ada lagi ngomel-ngomel atau mengeluh-ngeluh masalah kakinya sakit. Bahkan dia bilang, bapakku bilang gini, gimana kakinya? Udah sembuh, udah bisa jalan nih. Besok-besok aku terapi lagi ya, dia katanya. Dia bilang gitu. Udah diterapi. Kemudian kalau diri saya dulunya punya penyakit susah BAB itu biasa ya. Bisa seminggu sekali saya BAB atau seminggu paling cepat itu sehari 3 hari sekali. Perut udah besar buncit gitu. Jadi saya udah ya biasalah minum obat supaya melancarkan BAB gitu. Vegeta yang selalu aku minum sih, atau untuk pencahar bisa BAB. Tapi ini nggak bisa memberi nggak bisa memulihkan. Istilahnya aku harus tergantung sama obat ini gitu, nggak mau gitu. Jadi gimana caranya? Udah masih ada 3 tahun lah menderita seperti itu. Setelah aku mengikuti terapi ini, karena udah dikasih tahu cara untuk menterapi bisa BAB, akhirnya ya udah pagi saya terapi, pagi jam 5 saya bangun, saya terapi, ya sudah langsung keluar gitu. Jadi memang ajaib, ini benar-benar itu memang itu udah aku langsung pas kebetulan sama ibu aku nanya, Bu aku susah BAB, aku tanya ini ibu Ingrid, langsung oh ya terapi sini aja. Iya benar, langsung aku terapi paginya langsung keluar. Udah jadi aku obat-obat udah aku singkirkan sekarang. Dan jadi sekarang udah tenang. Kemudian ada kesaksian lagi, itu temanku sakit infeksi, luka kandung, infeksi di kandung empedunya. Jadi karena infeksi di dalam perutnya, dia tidak bisa tidur. Selama 3 hari ya, 3 hari. Aku taunya dia bilang, aku nggak bisa tidur. Waktu aku datang ke rumah sakit menjenguk dia bilang aku tidak bisa tidur selama 3 hari. Nggak mungkin, masa melotot terus sama. Iya benar, aku melotot gitu kan, nggak bisa tidur. Terus kan kalau kamu nggak percaya, kamu tanya istri suamiku aja, melotot nggak pernah.
aku pengen kan memejamkan mataku sedikit aja, tapi nggak bisa katanya kan. Terus aku lihat di dia, nggak percaya, nggak mungkin lah manusia mata kan tidur semenit aja pun masa nggak bisa gitu kan. Tapi memang benar waktu aku jaga dia satu malam itu dia memang nggak berkedip gitu, nggak bisa tidur sama sekali, matanya melotot gitu sehari gitu kan. Jadi dia bilang, aku bilang udah berapa lama nggak tidurnya, udah 3 hari, jadi aku pengen kali tidur, dia bilang, walaupun aku sakit gitu. Terus kan aku lihat dosis dari dokter, di situ dokter mencantumkan ada obat tidur. Aku bilang, kakak ada minum obat dari dokter nggak? Udah, seharusnya kakak bisa tidur loh, karena di dalam resep dokter ini ada obat tidur, dokter menantikan obat tidur. Tapi nyatanya aku nggak bisa tidur, ini mataku melotot. Sampai sekarang kamu lihat kan mataku melotot, udah nggak bisa tidur katanya kan. Udah 3 hari. Jadi pada hari keempat aku mencoba untuk menterapi dia. Kak, aku terapi kakak ya. Ya mudah-mudahan bisa, tapi jangan berharap kali. Ya mudah-mudahan bisa lah, gitu kan. Ya. Jadi aku terapi dia supaya dia tidur maksimal, supaya dia bisa tidur rasa hari itu. Malam itu juga, jadi saya terapi dia 1 jam sampai 1,5 jam. Memang panas di kepala kan, tapi saat itu juga dia bisa tidur. Setelah itu langsung tidur. Nah itu, dan suaminya yang lihat dia tidur bahagia kali. Ya Tuhan, nggak dari kemarin lah kamu bilang menterapi dia. Soalnya dia selama 3 hari matanya benar-benar melotot gitu, nggak tidur. Jadi ketika saya terapi, selesai terapi dia langsung tertidur. Saat menterapi pun dia tertidur. Dan suaminya langsung terima kasih ya Lina. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan.